Salam, 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 minas salami ilas salam. Hari ini kita akan berbicara tentang Ar-Rahmah, salah satu nama Allah yang agung dan paling sering disebut dalam Al-Quran. Nama ini sering kita dengar dalam doa dan dalam dua kalimat pembuka setiap surat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun sedikit sekali di antara kita yang benar-benar menyelami maknanya. Hari ini kita akan mencoba memahami apa sebenarnya makna rahmah, bagaimana ia bekerja di alam semesta, dan apa hubungannya dengan hidup kita sehari-hari. Kata Ar-Rahmah berasal dari akar kata yang sama dengan rahim atau rahim seorang ibu, yang mana artinya tempat kehidupan tumbuh dan dijaga. Maka rahmat adalah energi kehidupan yang memelihara segala sesuatu agar tetap hidup. Ketika Allah memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu berarti Allah adalah sumber kehidupan dan penjaga keberlangsungan seluruh makhluk. Segala yang hidup di dunia ini, baik manusia, hewan, tumbuhan, bahkan udara yang kita hirup, semuanya hidup karena pancaran rahmat Allah. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya, tidak ada satupun di alam semesta ini yang keluar dari cakupan kasih sayang Allah. Bahkan penderitaan, kehilangan, dan kematian semuanya masih dalam bingkai rahmat atau kasih sayang Allah. Sebab rahmat Allah tidak selalu berarti kelembutan atau kenyamanan. Terkadang rahmat Allah berupa proses yang menyakitkan, akan tetapi menyelamatkan. Para ulama menjelaskan Ar-Rahman yaitu rahmat Allah yang umum, meliputi semua makhluk tanpa membedakan, termasuk orang kafir, hewan, tumbuhan, udara, cahaya, air, kesehatan, dan kehidupan. Sedangkan Ar-Rahim yaitu rahmat Allah yang khusus, diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan mengenalnya. Rahmat ini tidak hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat, yaitu berupa ketenangan, petunjuk,
dan kedekatan dengan Allah. Jadi setiap manusia mendapatkan rahmat Allah sebagai Ar-Rahman. Akan tetapi hanya yang mengenal dan mencintai Allah akan merasakan rahmatnya sebagai Ar-Rahim. Coba kita lihat bagaimana alam semesta berjalan dengan keseimbangan yang sempurna. Itu adalah manifestasi rahmat Allah. Rahmat Allah tidak selalu tampak atau terlihat dalam bentuk kasih sayang manusiawi. Terkadang rahmat Allah terlihat atau tampak dalam ketegasan hukum alam. Seperti halnya sakit yang memulihkan tubuh, musim kemarau yang menyiapkan hujan berikutnya, kematian yang memberi ruang bagi kehidupan baru. Maka dari itu, siapapun yang memahami rahmat Allah akan melihat kebaikan dalam segala keadaan. Setiap manusia membawa percikan dari rahmat Allah dalam dirinya. Karena itu Allah menanamkan rasa kasih, cinta, dan empati di dalam hati manusia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, yang artinya Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Perasaan kasih sayang seorang ibu hanyalah pantulan kecil dari rahmat Allah yang tak terbatas. Dan siapapun yang menutup pintu kasih sayang di dalam dirinya, sesungguhnya ia menutup jalan menuju Allah. Karena jalan menuju Allah adalah jalan rahmat, bukan jalan kemarahan. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat Allah engkau menjadi lembut terhadap mereka. Artinya kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat dan umatnya bukan berasal dari sifat pribadi semata, akan tetapi karena rahmat Allah yang hidup di dalam diri Nabi. Ketika kita lembut, memaafkan, menolong, atau menahan amarah, itu tanda rahmat Allah sedang mengalir melalui diri kita. Dan siapa yang menjadi saluran rahmat Allah, maka Allah akan menambah rahmat atau kasih sayang kepadanya. Tujuan utama penciptaan bukan sekedar ibadah formal, akan tetapi manifestasi rahmat Allah di muka bumi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam. Nabi Muhammad tidak diutus untuk mengubah manusia menjadi sempurna. Akan tetapi
untuk menjadi rahmat atau kasih sayang. Artinya, siapapun yang mendekat kepada Rasulullah harus merasakan ketenangan dan kasih sayang, bukan ketakutan dan penolakan. Begitu pula setiap hamba yang ingin meneladani Rasulullah harus menjadi sumber kasih sayang, sumber rahmat bagi sekitarnya, bukan sumber kebencian, amarah, atau perpecahan. Rahmat juga berarti pintu ampunan yang selalu terbuka. Selama manusia masih bernafas, pintu rahmat Allah tidak akan tertutup. Bahkan dosa besar pun tidak menutup rahmat Allah selama seseorang masih ingin kembali kepada Allah. Allah berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Putus asa adalah bentuk kesombongan halus, karena seakan-akan kita membatasi rahmat atau kasih sayang Allah dengan dosa kita. Padahal rahmat Allah selalu lebih besar daripada kesalahan kita. Rahmat juga adalah sebuah ukuran kedewasaan spiritual atau rohani. Semakin tinggi spiritual seseorang, semakin luas kasih sayangnya. Ia tidak mudah menghakimi, karena ia mengetahui setiap manusia berada di jalan masing-masing menuju Allah. Seseorang yang benar-benar mengenal Allah tidak melihat dosa orang lain sebagai alasan untuk membenci. Akan tetapi sebagai kesempatan untuk mengasihi dan mendoakan. Tanpa kasih sayang, hati manusia menjadi keras dan kering. Dan hati yang keras tidak dapat merasakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak akan dikasihi. Man la yarham la yurham. Jadi kasih sayang adalah syarat diterimanya rahmat. Barang siapa yang menutup hatinya dari kasih sayang kepada sesama, maka ia menutup pintu kasih sayang Allah untuk dirinya sendiri. Ar-Rahmah bukan sekedar nama Allah untuk dihafal. Akan tetapi energi yang harus dihidupkan di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Di saat kita memberi makan orang yang lapar, kita sedang menyalurkan kasih sayang Allah.
Di saat kita memaafkan orang yang bersalah, kita sedang menyalurkan rahmat Allah. Di saat kita menahan amarah demi menjaga hubungan, kita sedang menjadi cermin dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kasih sayang bukanlah kelemahan, akan tetapi kekuatan spiritual yang tinggi. Karena Allah sendiri berfirman, rahmatku mendahului murkaku. Sabaqat rahmati ghadabi. Semoga Allah menjadikan kita semua bagian dari orang-orang yang hidup dalam kasih sayangnya, menyebarkan kasih sayangnya, dan meninggal dalam kasih sayangnya. Syukran laka ya Rabb, syukran lakal hamdu ya Rabb. Salam, 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 minas salam, ilas salam.